لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Idul Fitri yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, Khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jemaah sekalian tinggalkan dengan mutlak apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Ta'ala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, meminta ampunan kepadanya, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Sesungguhnya siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka tak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka tak ada satupun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah. Dia telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan telah menyampaikan nasihat kepada umat berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan hingga ia meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang. Tidak ada yang menyimpang darinya, pasti akan celaka. Jamaah Idul Fitri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, seiring sinar matahari yang menyongsong di pagi hari ini, 1 Syawal 1444 Hijriah, umat Islam di seluruh pelosok dunia secara serentak menggemakan takbir, membesarkan Allah Ta'ala. Mereka memujinya, mereka mengagungkannya, bertasbih kepadanya. Mereka mengakui kebesarannya, tidak mengakui Tuhan selain dia. Dialah satu-satunya ilah yang layak disembah. Dialah penguasa tunggal di muka bumi. Kepadanya tunduk seluruh kekuasaan di alam ini. Kepadanya bersujud segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, tahun ini umat Islam menunjukkan persatuan dalam memulai puasa mereka. Umat Islam di seluruh dunia memulai puasa Ramadan pada hari yang sama. Begitu juga hendaknya mereka berhari raya pada hari yang sama. Jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, telah meninggalkan kita. Dia tidak akan kembali selamanya sampai hari kiamat. Pantaslah kita bersedih dengan kepergiannya. Dia ibarat tamu mulia yang membawa banyak keberkahan dan keutamaan. Tapi kita menyadari, jamaah sekalian, keterbatasan kita di dalam memanfaatkan kehadiran Ramadan. Hanya Allah lah yang kita harapkan
menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan yang telah berlalu. Ramadan telah berakhir, pelatihan telah usai. Saatnya sekarang kita menuai hasil. Ibarat petani yang bercocok tanam sekian lama, tibalah waktunya ia memanen hasil tanamannya. Bagi setiap orang yang melakukan saum, ibadah puasa, barang tentu akan memetik hasil itu. Banyak sekali hasil yang kita dapatkan di bulan Ramadan, baik yang terhitung oleh kita maupun yang jauh dari perhitungan kita. Di antaranya khatib akan sebutkan beberapa jamaah yang dirahmati Allah. Ramadan menghasilkan ketenangan hati dan ketentraman batin. Wajar orang yang berpuasa menjadi tenang hatinya, karena yang membuat hati gelisah itu adalah hawa nafsu dan waswas syaitan. Sedangkan kedua faktor itu terbelenggu, terkekang selama Ramadan. Hawa nafsu menjadi lemah gara-gara kita berpuasa. Kehendak hawa nafsu menjadi runtuh karena tekanan puasa. Demikian pula syaitan yang terikat dengan kuat di bulan Ramadan. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga, "wa ghuliqat abwabul jahim," ditutup pintu-pintu neraka, "wa sufidat asyayatin," dibelenggu setan-setan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita berada di bulan Ramadan, terasa tenang jiwa dan batin kita, karena memang dua faktor pengganggu hawa nafsu dan waswas syaitan dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Jadi tenangnya orang-orang yang berpuasa sangat bisa dipahami dengan rasio kita, karena pemicu hawa nafsu ditekan sedemikian rupa di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan menghasilkan ketekunan di dalam beribadah. Selama sebulan ini kita dilatih untuk tekun di dalam beribadah, taat kepada perintah-perintah syarak. Saya yakin semua kita yang berpuasa senantiasa ingat dengan tugas ibadah kita sehari-hari. Kelalaian jauh dari kita. Bahkan ibadah-ibadah itu kita laksanakan dengan penuh kekhusyuan. Kalau kita bandingkan solat yang kita lakukan dalam Ramadan dengan solat kita di luar Ramadan, terasa lebih khusyuk, lebih menyentuh hati kita yang paling dalam. Kita merasa dekat di bulan Ramadan dengan Allah Ta'ala. Bahkan tak jarang dari kita mengeluarkan air mata saat menghayati solat dan zikir kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Juga Ramadan menghasilkan jamaah yang dirahmati Allah, hawa nafsu yang sudah mulai terkendali. Di dalam Ramadan itu kita dilatih secara intensif mengendalikan hawa nafsu. Siapa yang tidak ingin makan ketika dia lapar? Siapa yang tidak ingin minum ketika dia haus? Siapa yang tidak ingin menikmati dunia ketika dia membutuhkannya? Tapi semua keinginan dengan mudah kita patahkan hanya dengan mengingat bahwa kita sedang puasa. Pengendalian hawa nafsu inilah yang sangat dibutuhkan di zaman ini dan di zaman apa saja manusia hidup. Kecelakaan manusia di dunia ini apabila mereka hidup dalam keadaan telah dibelenggu oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu yang mengendalikan hidupnya. Hawa nafsu sudah menjadi tuhannya. Fir'aun jamaah dirahmati Allah, celaka gara-gara hawa nafsunya. Namrud binasa karena hawa nafsunya. Umat-umat sebelum kita yang lebih kuat dari kita celaka karena mengikuti hawa nafsu mereka. Di zaman ini para diktator diturunkan dari kursi kekuasaan mereka secara tidak hormat adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak ada manusia dan umat kecuali akan celaka jika mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tidak lagi berpikir rasional ketika mereka dikendalikan oleh hawa nafsu mereka. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, pastikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa setelah Ramadan menjadi orang yang mengendalikan hawa nafsu kita. Karena ketika kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita,
sesuatu yang dinilai salah oleh orang lain bisa menjadi benar menurut kita. Dan perlu diketahui jemaah yang dirahmati Allah, kebenaran adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala, bukan apa yang disepakati manusia. Sebab mungkin saja sebuah keburukan dipandang pantas dan baik oleh manusia, padahal di mata Allah ia adalah sebuah keburukan. Jadi intinya hawa nafsu berpotensi menutupi kebenaran jemaah sekalian. Hawa nafsulah yang melahirkan kesombongan, egoisme, memaksakan kemauan pribadi, dan juga mengorbankan kepentingan orang banyak. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di antara hasil-hasil yang kita telah raih di dalam bulan Ramadan, kita bisa pertahankan di dalam kehidupan kita 11 bulan yang akan datang insya Allah, sampai kita bertemu dengan Ramadan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, problem umum kaum muslimin di zaman ini ialah memahami Islam dengan parsial, juz'i, alias tidak sempurna. Yang mereka pahami Islam hanya sebatas ritual, dan ritual mahdhah saja, seperti sholat, puasa, sedekah haji, zakat fitrah, juga akhlak atau perilaku sosial. Bila disampaikan kepada masyarakat awam aspek lain, misalnya soal kekuasaan, tampak dari wajah mereka isyarat keheranan. Apalagi bila diterangkan kepada mereka masalah prinsip yang dalam literatur barat disebut dengan masalah ideologi, maka tidak sedikit dari mereka kaum muslimin hari ini yang menunjukkan raut wajah kurang sependapat. Beginilah nasib kaum muslimin secara umum. Mereka memahami agamanya seperti umat agama lain di luar Islam. Memang diakui jemaah sekalian, di dunia ini, di mana saja orang memahami agama adalah tata cara seseorang berhubungan dengan kepercayaannya atau apa yang diyakininya sebagai Tuhan. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam bukan hanya sebatas ritual, praktik yang dilakukan seorang hamba dengan penciptanya. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang pengembala kambing pernah datang kepada Nabi dan kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ajaran apa yang engkau bawa? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada ilah kecuali Allah, la ilaha illallah. Apa kata pengembala kambing? Dia merespon dengan kepolosannya, dengan pemahamannya yang murni, yang tidak terkontaminasi. Dia mengatakan, itu adalah kalimat yang ditakuti oleh para penguasa. Itu adalah kalimat yang ditakuti oleh raja. Kalimat tauhid yang dipahami oleh seorang budak pengembala kambing tersebut jauh lebih luas dari apa yang dipahami oleh kaum muslimin pada hari ini. Kalimat tauhid menurut pandangan pengembala kambing ketika itu adalah kalimat yang menolak kezaliman, yang menolak kesewenang-wenangan, kediktatoran, kesombongan yang biasa ditampilkan oleh raja dan penguasa. Jamaah yang dirahmati Allah, bila kita perhatikan konten ajaran Islam secara keseluruhan, kita temukan setidaknya ada 4 komponen ajaran yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Melepaskan satu dengan yang lainnya sama saja tidak mengambil secara keseluruhannya, karena ikatan satu aspek dengan aspek lainnya merupakan ikatan kuat yang tidak bisa dipisah-pisah. Bila dipisah akan mengakibatkan hancurnya bagian yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat. Aspek yang pertama adalah aspek ideologi, akidah atau keyakinan. Setiap muslim yang bersyahadat mengatakan la ilaha illallah, artinya dia telah berikrar bahwa Allah lah satu-satunya penguasa tunggal di alam ini. Apa yang datang darinya adalah satu-satunya yang benar, dan semua makhluk ciptaannya wajib menundukkan kepala dan hatinya kepada Allah dan kepada aturan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Itulah makna tauhid uluhiyah sejati. Bukan hanya beribadah dalam arti sempit, mengerjakan sholat, puasa, haji dan lainnya yang bersifat ritual murni,
kepada Allah Ta'ala, sementara di luar ibadah formal itu ia tunduk kepada paham yang datang dari luar.